Ada darah di pintu. Tendang pintunya. Aku jagain kamu. Polisi, tunjukkan tanganmu. Polisi sedang siaga tinggi saat mereka mencari seorang wanita yang diyakini telah dibunuh oleh mantan pacar perempuannya dengan pedang. Seseorang baru saja ditusuk di dalam garasi itu. Ada pedang besar di sini. Saya memiliki rincian tentang pembunuhan tragis dan mengerikan terhadap Grace Jennings dan apa yang akan terjadi pada dua orang yang didakwa atas pembunuhannya. Siapa pacar Isa? Ya. Kamu pacarnya Isa. Iya. Oke. Ya, aku harus bilang, saat kamu pikir sudah dengar segalanya, muncul kasus seperti ini. Sangat mengganggu. Nyawa dan seorang wanita muda direnggut. Dia ada dibunuh oleh temannya dengan pedang. Wanita muda itu adalah Grace Jennings. Dia berusia 21 tahun saat dibunuh. Grace sebenarnya pernah berkencan dengan seorang wanita muda bernama Kiara McCulley. Kiara mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dalam kematian Grace. Pacar Kiara yang hubungannya putus nyambung Isaac Abadaka menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 1 dalam kematian Grace. Penyelidikan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2022 di Santa Fe, New Mexico. Polisi menerima 2 panggilan darurat 9111 dari Isaac Opodaka yang mengatakan bahwa dia menyaksikan pacarnya, Kiara McCulley, membunuh Grace Jennings. Ibunya melakukan 9112 melaporkan apa yang telah dikatakan putranya kepadanya. Sedangkan situasinya tidak bisa lebih serius dari ini, jadi para petugas menunggu bantuan datang. Butuh seseorang di bagian belakang, gang. Tendang saja pintunya. Jebol pintunya, ada darah di pintu. Tendang saja, biar aku bantu. Polisi apartemen, angkat tangan, mundur. Ada apa? Ada apa? Siapa yang menelepon? Kabarnya ada yang dibunuh di sini. Teman-teman kami diberitahu pacarnya di garasi. Disitulah dia. Di mana garasinya? Keluar sini, keluar sini. Aku bahkan tidak ingin kamu ada di rumahku. Siapa yang ada di garasi ini? Siapa yang ada di garasi ini? Kucing-kucingku dan anak laki-lakiku. Seseorang baru saja menelepon itu. Seseorang baru saja, ayo ke sini, ayo ke sini. Seseorang baru saja ditusuk di dalam garasi itu. Apakah kamu punya jendela di belakang sana? Mereka bilang kemungkinan ada di sini. Di rumahku, di rumahku. Ditikam di sini. Bisakah aku tahu apakah anak laki-lakiku baik-baik saja di dalam sana? Siapa nama anak laki-lakimu? Ishak. Ishak? Dia tidak ada di sana. Sebagai klarifikasi, kekasih Roma yang didatangi petugas ini milik Ibu Kiara, yang tampaknya menganggap Ishak Apadaka sebagai calon menantu. Itulah sebabnya dia memanggilnya anaknya. Para petugas harus memeriksa garasi. 5.941 di garasi. Bolehkah saya membuka pintu garasi saya? Apakah itu tidak terkunci? Saya Sinaktai. Tidak, kami akan mengurusnya. Kami tidak ingin kamu terluka jika memang ada sesuatu yang terjadi. Apakah ada kunci? Biar aku ambil. Sudah kami dapatkan. Ya, satu sudah kami lumpuhkan. Masuk lagi ke dalam. Tahan dia, tahan dia. Polisi Santa Fe, ada orang di dalam.
Polisi Santa Fe. Aku tidak bisa memastikan aman. Kalian masuk atau aku tidak bisa? Terlalu banyak sampah. Ini nilainya 10. Kelihatannya bersih. Dia ada di sini, di dekat pintu. Terlalu banyak sampah di sini. Kecuali kita bisa buka pintu belakang itu, garasi itu. Bisa nggak kita buka garasinya dari sisi sana? Ini 10:41. Kamu mau ngapain? Kelihatannya kosong. Aku nggak bisa. Sudah jelas. Kurasa begitu. Aku nggak bisa. Tanpa. Dia 10:07 pasti. Ada pedang gede banget di sini. Petugas itu kini menemukan tubuh wanita di dalam dan kamu mendengarnya berkata, ada pedang besar di garasi. Petugas pemadam memeriksa apakah korban bisa diselamatkan. Itu saja kurang lebih. Kecuali ada seseorang yang bersembunyi di bawah semua sampah ini. Oke? So. Di sini. Kecuali jika ada yang bersembunyi di bawah sampah. Kirim seseorang ke sana. Kamu lihat pedangnya, sebesar ini ada di sana. Jadi ketika aku melihatnya saat aku datang ke belakang, pintunya tertutup dan dia berjalan di sana. Ya, jadi yang 10:41. Yang lebih muda? Ada sayatan. Oke, seperti di lututnya ada sayatan. Mereka tidak tahu apakah dia 10:41 atau dia atau itu 10. Kelihatannya seperti 10:41. Ishak yang punya semua informasi itu. Ini sangat serius. Seorang wanita ditemukan meninggal di garasi dengan luka sayatan di tubuhnya. Ishak Apodaka memberitahu 911 bahwa pacarnya pelaku pembunuhan itu. Siapa pacar Ishak? Dia. Kamu pacar Ishak? Iya. Oke, kamu siapa buat Ishak? Aku seperti calon ibu mertua. Ini putri Anda? Ya, ini putri saya. Oke, ikut saya sebentar. Siapa nama Anda? Kiara. Kiara? Apa kamu pakai sepatu? Ya, aku tidak tahu di mana sepatuku. Ini pacarnya. Oh, boleh aku pakai sepatu dulu atau sesuatu? Tidak sekarang. Punya sepatu untuk dia. Anda sedang ditahan, oke? Kenapa? Dia Aku dari sampingmu selama ini. cari cepat saja. Oh, lakukan saja dengan cepat. Itu kita. Oke, jadi dia melihat seorang wanita masuk kembali. Kami masuk dan mendapat konfirmasi. Dia bilang putranya tinggal di sini. Jadi siapa nama depannya? Kiara. Kiara apa? Macaulay. Macaulay? Apa kalian bertengkar atau sesuatu? Bisakah dia duduk agar aku memakaikan sepatunya? Bu Kira McCauley tampaknya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi seorang petugas mengatakan dia melihat Kiara berlari menuju rumah. Dan Isak pergi jalan-jalan? Iya, katanya dia mau pergi jalan-jalan. Hei, jadi dia kembali ke sana. Jadi kamu mau menutup ini juga?
Oke. Dia sedang mandi. Oke, jadi tidak ada yang kembali ke rumah atau ke sana, oke? Aku punya kucing, aku harus. Sayangnya Bu, ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung. Oke, jadi tidak ada yang kembali ke dalam rumah. Bisa aku menghalangi pintunya dengan cara apapun? Tidak. Ini sekarang adalah tempat kejadian perkara. Bagaimana bisa rumahku jadi tempat kejadian perkara? Seseorang meninggal di garasimu, jadi ini jadi tempat kejadian perkara. Ada mayat di sana? Ya, berdiri untuk saya, jalan ke sini. Kiara, apa yang... Kiara Makali sedang dalam masalah besar dan petugas membawanya ke mobil patroli. Kamu tahu siapa namanya? Tadi kamu bilang ke ibumu. Yes, aku tahu Grace di belakang dengan Isa. Grace itu seperti apa? Dia tinggi, berkulit agak hitam, kurus. Itu saja informasi yang kamu punya. Aku pernah pacaran sama dia. Tanya pada Isa, siapa nama dia? Sekitar waktu yang sama, Itu Isa, kamu panggil kami bro, nih. Sini, kamu baik-baik saja, sini. Kamu nggak bawa pisau, nggak ada senjata kan? Nggak, taruh saja dulu, taruh saja. Kamu nggak dalam masalah bro, kami cuma harus pastikan kamu nggak bawa senjata. Oke, angkat tanganmu di sini, di sini. Saya memang ngerti. Dia aman bro. petugas Santa Fe melacak Isaac Opodaka di sebuah toko ponsel. Ini untuk sekarang bro, karena kita di sini. Sepertinya pacarmu atau siapapun yang ada di dalam sana benar-benar terluka. Jadi untuk sekarang gue kami akan menahanmu dulu. Oke, supaya kami bisa mencari tahu apa yang terjadi. Kamu tidak ditangkap. Ini. Saya taruh di sini. Namamu? Isa Opodaka. Hei, dengar. Hei, dengar, kamu perlu. Katanya kamu sudah menemukan seorang gadis. Iya, Dia ada di mana? dia ada di 5941 Jaguar Drive di garasi. Aku masuk ke dalam. Sedang memastikan apakah kita punya tersangka 49. Siapa dia? Bukan pacarmu, tapi gadis yang kamu lihat di sana. Dia memakai sweater hitam dan celana pendek. Ayo, mari kita jalan sedikit ke sini. Oke. Jadi, bisakah kamu ceritakan bagaimana panggilan ini terjadi? Bagaimana kabarmu? Bagaimana cara menelepon kami? Saya masuk ke garasi. Saya masuk ke garasi dan saya masuk ke garasi. Dia bilang, oh aku baru saja melakukannya. Dan aku seperti Dan siapa ini? Kiara, rekan kerjaku. Dia yang memberitahumu itu? Dengan tenang, darah di tangannya dan Oke. aku menelepon ibuku karena pernah mengalami hal traumatis seperti ini sebelumnya. Isaac bercerita kepada petugas bahwa dia pernah melihat pembunuhan saat transaksi narkoba gagal dan takut karena sedang masa percobaan. Para petugas membawa Isaac Opodaka ke kantor polisi dan menanyainya tentang apa yang terjadi. Jadi sejak dimulai, itu berarti kemarin kami mulai. Kami semua sedang berkumpul, semua orang berbicara dengan gembira, suasananya biasa saja, santai. Malam pun tiba dan kami mulai tertidur. Kiara Makali tidak tertidur. Saya tidak bisa beristirahat dengan baik karena dia terus menempelkan sesuatu yang tajam di punggung saya sepanjang pagi. Dia sedang menempelkan sesuatu yang tajam di punggung saya dan saya sudah bilang, saya sedang bicara dengan Grace di garasi. Saya bilang, kita harus pergi. Dia bilang kita harus pergi dan aku bilang begitu. Lalu aku mulai mengemasi barang-barangku. Dan aku meninggalkan rumah utama untuk pergi ke kamar mandi untuk terakhir kalinya. Lalu aku kembali masuk ke garasi. Dia mendekatiku dan berkata, aku sudah melakukannya. Dengan senyum di wajahnya, aku menunduk dan berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jadi aku langsung menelepon ibuku untuk memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi. Detektif itu melihat ada hal lain Jin dalam cerita ini, jadi dia bertanya lebih lanjut. Isaac Opodaka mengungkapkan bahwa dia pernah berpacaran dengan Grace. Mereka punya masa lalu romantis, tapi ada hal lain lagi. Di kau sungguh ingat bahwa Kiara pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia pernah berpacaran dengan Grace.
Saya merasa begitu. Kiara juga punya masa lalu dengan Grace. Oh, mereka saling kenal? Iya, Apa masa lalu mereka? mereka mantan pacar satu sama lain. Oh, mereka pernah pacaran satu sama lain? Iya. Oke. Sudah berapa lama itu terjadi? 2017. Kira-kira dari yang saya dengar itu berlangsung selama 11 bulan. Oke. Ya, dan apa yang terjadi di sana? Apakah kamu tahu latar belakang kenapa itu berakhir? Kiara mulai terlibat dalam. Kiara dan dia mulai bertengkar suatu malam. Itu karena teman lain, Brady. Grace mengacungkan pisau ke leher Kiara dan butuh tindakan Brady untuk memukulnya. Ia memukul Grace untuk melakukan itu. Grace saat itu menodongkan pisau ke leher Kiara. Ya, Seperti apa berlanjut ke permasalahan senjata pedang dan pisau-pisau lain yang telah dijelasin oleh Isaac? pedang seperti pedang Inggris kuno. Aku nggak tahu kamu penggemar Lord of the Rings atau bukan. Oh iya, tentu saja. Pedang Aragorn. Oke. Apakah itu terlihat seperti itu atau hanya replika? Memang terlihat seperti itu. Apakah memang terlihat seperti itu? Kenapa aku melakukan ini? Jadi pisau ini milik siapa? Kiara. Kiara, ini pedang siapa? Kiara. Kiara. Buang belatinya, itu milik siapa? Kiara. Detektif itu terus mendesak untuk informasi lebih banyak. Jadi dalam pernyataan awalmu kamu bilang kalau Kiara menusuk punggungmu. Lalu kita langsung ke bagian saat kamu bilang ke Grace, kalian harus pergi. Karena Kiara tidak mau kalian di sana lagi. Bagaimana kamu tahu kalau Kiara tidak mau kalian di sana lagi? Dia terbangun. Ya, dia terbangun dari apa yang dia katakan. Dia tidur, tapi dia sebenarnya terjaga sepanjang waktu. Dan di balik badan selalu berkata, padaku kalian harus pergi, aku tidak mau kalian di sini. Ya, lalu dia mulai bermain dengan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang sedang dia mainkan. Itu sangat menakutkanku, jadi aku mencoba keluar. Aku mondar-mandir mencoba menghubungi ibuku agar menjemputku dari sana. Itu jam berapa? Aku menghubungi ibuku sekitar. Aku kira sekitar jam 12. Isaac memberitahu detektif bahwa Kiara menyuruh dia dan Grace pergi pukul 8.30 pagi. Sudah cukup lama sejak itu. Detektif itu juga meminta Isaac untuk menggambar apa yang dia lihat. Jelaskan Grace kepada saya lebih lanjut tentang luka-lukanya. Apa yang kamu amati? Saya melihat sebuah telinga dipotong. Ada sesuatu dengan lututnya. Di sini saya melihat darah di sini. Darah di sini. Dan mulai melihat darah keluar. Rasanya seperti semua darah keluar dan dia seperti itu bukan aku mengejek hal itu. Aku punya aturan yang sangat tegas soal itu. Isaac dan detektif itu akhirnya ke kamar mandi. Saat wawancara dilanjutkan, detektif meminta Isaac menunjukkan ponselnya dan pesan Instagram dengan Grace dari pagi itu. Dia mengusirku karena kamu di sini dan dia tahu itu. Begitu juga dia. Kedengarannya bagiku, coba berhenti sebentar. Apa kamu melakukannya? Dia tidak tahu dia di sana, itu yang terlihat. Dia tahu dia ada di sana. Lalu kenapa terlihat seperti itu di pesan-pesan ini? Dia tahu dia ada di sana dan dia sedang bermain. Dia berpura-pura tidak tahu siapa dirinya. Siapa yang pura-pura? Aku bingung. Siapa yang pura-pura dan siapa yang tidak tahu? Grace berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu siapa dirinya. Meskipun kami sudah berbicara. Dia mengusirku karena kamu di sini dan dia tahu itu. Bagaimana? Dia tepat di sampingmu. Apa benar? Bagaimana? Luar biasa. Ya, kenapa? Tapi kenapa? Dia tidak mau menghadapi ini kita di sini dan aku sudah menghancurkan kepercayaannya. Kalau dia sedang sindak mood, jadi dia enggan menghadapi apa? Dia tidak mau berurusan dengan kita. Apa maksudnya?
Dia sama sekali tidak mau kita di sana. Oke, tapi di sini tertulis dia tidak mau berurusan dengan itu. Seharusnya aku lebih. Aku buruk dalam berkata-kata, aku buruk selama ini. Aku hanya mencoba untuk mengerti. Itu hanya untuk bertemu dan dia tidak mau berurusan dengan kami. Oke. Berada di sana karena aku tahu bagaimana perasaannya. Ibuku akan segera menjemputku. Oke. Dia mengusir kami. Kenapa kalian diusir? Bagaimana dia tahu aku di sini? Aku bilang, kita sudah membahasnya. Dia ada tepat di sampingmu. Jadi itu caramu memberitahunya. Maksudku, aku bicara tentang Kiara. Oke, sekarang itu jadi sedikit lebih masuk akal bagiku. Oke. Semua ini sangat aneh bagi detektif, jadi dia meminta untuk melihat pesan-pesan Isaac dengan Kiara. Dia terdaftar sebagai Hugi di ponsel. Wah, itu banyak sekali emoji. Oke, kita mulai dari situ. Bagaimana? Ini jam 11.56 pagi. Apa dan itu? Oh, maaf, aku lupa namanya sebentar. Ini tunanganmu yang bilang, kan? Ya. Hei, aku serius dengan ucapanku. Yang harus aku lakukan hanyalah berada di tempat keluargaku dan menelepon polisi untuk laporan pembobolan. Dan masuk. Apa yang kamu bicarakan di sana? Itu adalah sesuatu yang terjadi di rumah keluargaku. Kami sedang mencoba mencari tahu siapa yang telah masuk ke gudangku. Aku punya barang-barang di gudangku dan mereka terus menemukannya tidak terkunci. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Tunggu dulu, dengarkan. Oke, rencana B, katakan saja padanya dia harus pergi, ikuti aku, Nyonya. Katakan saja padanya untuk pergi. Bro, aku lagi nggak mood. Aku sudah melakukannya lewat Insta. Jadi sekarang bagaimana? Operasi mengusirku setelah menelepon polisi sekali di rumah keluargaku itu maksudnya apa? Itu tadi, aku sedang membicarakan karena dia telah memintaku untuk pergi. Dan itulah kenapa aku bilang operasi tendang keluar. Karena setiap kali aku disuruh pergi, aku bilang operasi tendang keluar. Karena itu memang kebiasaannya untuk menyuruhku pergi. Dan rasanya seperti dia menendangku keluar. Lalu beberapa hari kemudian, dia datang lagi dan seperti itu. Tapi memanggil polisi ke keluargaku itu karena masalah pembobolan dan masuk tanpa izin. Jadi menurutmu kamu sedang membicarakan dua hal yang berbeda pada saat yang sama? Ya, baiklah. Bagaimana kalau aku jelaskan saja kenapa aku marah dan kenapa dia tidak diinginkan? Oke, tunjukkan padaku apa yang kamu kirimkan padanya, rencanaku. Oke, keren. Nah, dan itu adalah pesan-pesan yang tadi kita lihat antara kamu dan... Ya. Oke, itu berhasil dengan Christian. Dia bilang dia akan pergi jam 3.30. Dia marah. 3.30, masih marah. Ya, kenapa kamu tidak meledakkan petasan kecilku? Kamu mau aku lakukan apa? Menusuk dia? Aku tidak tahu, aku tak punya energi untuk itu. Apa ini? Baca ucapannya. Dia bodoh? Ya, oke. Oke. Aku pura-pura diusir. Kamu pura-pura diusir. Ya, biasanya memang begitu. Aku disuruh pergi. Dan 5 hari kemudian dia akan memintaku kembali. Ikuti aku, Nyonya. Kami bisa mendengarmu. Mereka ingin aku menghabiskan apa yang kumiliki. Mereka ingin aku menghabiskan tabunganku untuk rumah. Jangan. Apa-apaan itu? Apa maksudnya? Mereka ingin aku menghabiskan tabunganku untuk rumah. Itu aku sedang bicara dengan ibu dan ayahku. Mereka ingin aku menginap di motel. Yang menurutku bukan ide bagus karena aku tidak suka motel. Sekarang Ida, ini bukan pertama kalinya detektif ini menangani kasus seperti ini. Dia jelas sudah waspada. Dia curiga pada ucapan Isa dan Ichi, overclorinannya makin besar saat membaca pesan-pesan itu keras-keras. Kecuali aku minta ibumu antar ke target. Dan kamu lakukan yang perlu. Maksudmu apa? Kamu lakukan yang perlu. Aku benar-benar tidak tahu dari yang satu ini. Dari sini ke atas, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ini adalah pesan-pesan darimu.
Aku memang punya ponsel lain yang bisa kuceritakan pada kalian, tapi itu masih ada di rumah. Di rumah. Oke, tapi ini yang kamu gunakan? Saya biasanya hanya menggunakan yang itu untuk kerja Iya. dan keluarga. Oke. Jadi kamu memang mengirim pesan ini atau kamu? Oh, ini dari bawah, tidak? Oh, oke. Ibunya sudahlah tumpangan cadangannya. Oke, mau aku minta ibumu untuk mengantarku ke Target. Jadi kamu bisa bawa barang-barangku ke ruang belakang dan ibunya sama ibumu nggak ribut, ya atau tidak? Tapi tunggu sebentar, ya. Oke, berapa lama sampai ada petunjuk kapan dia pergi? Dia ngaku ke aku waktu dia tinggal di apartemen itu dan waktu itu dia lagi sadar. Dia juga ngaku ke aku waktu pertama kali aku kenal dia. Dia bilang, kamu gila. Kamu ngomongin apa sih? Aku nggak tahu, itu bukan aku. Itu bukan kamu. Itu bukan aku. Siapa itu? Itu ponsel yang satunya lagi. Ponsel itu digunakan untuk saling berkirim pesan. Isaak, ini mulai terasa aneh sekali, bro. Aku punya ponsel kedua. Kamu punya handphone kedua? Iya. Gimana ponsel itu? Itu di rumah. Oke. Itu masuk ke akun Facebook yang sama. Oke, aku nggak tahu, bro. Pesan-pesan ini terlihat seperti ada konspirasi, ada perencanaan yang terjadi. Apa? Dari titik yang aku ceritakan ke kamu tadi. Sebelumnya pun terdengar kalian merencanakan sesuatu. Kalian pura-pura diusir, lalu apa? Aku bilang pura-pura diusir. Maksudku ketika aku bilang pura-pura dan diusir adalah dia akan menyuruhku pergi. Dia memberitahuku bahwa aku diusir, dikeluarkan. Dan 5 hari kemudian dia bilang, kembalilah. Apakah kamu ingin mulai dari awal? Karena aku benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Seperti kamu bilang sekarang kamu punya 2 ponsel dan pesan-pesan lain itu bukan dari kamu. Dan itu yang kamu katakan padaku. Pernyataanmu tidak sesuai dengan pesan-pesan ini. Sekarang aku sudah bilang di awal pembicaraan ini kalau kita harus jujur soal ini, kan? Aku sedang jujur. Aku memang punya ponsel kedua. Dan aku bilang padamu pesan-pesan itu bukan dariku. Itu bukan pesanku. Menurutmu itu pesan dari siapa? Itu dari Kiara yang menggunakan Facebookku. Dari aku ke Kiara. Tapi aku tidak bisa benar-benar menjelaskan seperti apa tampilannya. Pada titik ini detektif yakin bahwa Ishak tidak jujur padanya dan Ishak menggambarkan Kiara sebagai orang yang kasar. Dia memang seperti itu. Saya malah bilang dari awal aja saya terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Dan tolong ambil chargernya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apa? itu melibatkan dia. Tapi sebelumnya sudah ada masalah dalam hubungan kami. Dan sejak sebelum itu dia sudah berusaha membalas dendam. Dan dia juga sudah berbicara dengan orang-orang itu. Dia berkata, dia ingin menghancurkan hidupku. Dia ingin menghancurkan hidupku sementara aku jujur ada 2 ponsel. Ponsel satunya ada di atas kulkas di garasi. Di garasi. Ponsel apa itu? Samsung Galaxy S10 Plus 512 GB. Ada casing bening di atasnya. Detektif itu perlahan makin mendekati kebenaran. Ishak tampak masih menahan diri, namun perlahan mulai mengungkapkan informasi baru tentang Grace. Saya memang pernah berhubungan dengannya dan itu seperti kadang-kadang saja. Kontak seperti apa? Seperti, hai apa kabar, gimana kerjaanmu, dan semacam itu. Oke, itu ada pertemuan, ada hubungan seks atau hal-hal seperti itu? Tidak. Oke. Bagaimana dengan Kiara? Kiara dan Grace, mereka pernah pacaran dulu kan? Ya. Setelah putus, apakah mereka masih berkomunikasi menurutmu? Ya. Apakah ada interaksi seksual antara siapapun tadi malam? Tidak. Tidak ada threesome atau hal seperti itu di antara kalian bertiga? Tidak. Pernahkah kalian melakukannya dulu? Atau pernah terpikir untuk melakukannya? Itu memang pernah terjadi di masa lalu dan... Siapa yang terlibat?
Awalnya Kiara dan gadis ini benar, Mak. Detektif itu jelas lebih tertarik dengan apa yang terjadi tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Tidak ada threesome, tidak ada seks, tidak ada apa-apa lagi. Apakah itu pernah jadi pilihan? Siap. Oke, apakah ada sesuatu yang romantis antara kamu dan Grace? Tidak. Bagaimana dengan antara Grace dan tunanganmu, Kiara? Aku tidak tahu, kamu. Kamu tidak tahu. Apakah Kiara tidak masalah Grace datang tadi malam? Dia baik, sibuk dengan ponselnya di sini. Tolong kabari aku saat dia tiba. Jadi dia juga menginginkannya di sini. Jadi apa yang terjadi pada semulus yang kita lewatkan sampai Kiara baik-baik saja dengan Grace datang ke sini. Kamu punya hubungan sebelumnya dengan dia, hubungan Kiara sebelumnya dengan dia. Keesokan paginya Kiara ingin kalian berdua pergi. Apa yang terjadi? Bantu aku mengerti. Jangan pikirkan, ceritakan saja yang terjadi. Dia memang sedang tidak mood. Siapa yang sedang tidak mood? Kiara, dia sedang tidak mood. Mood untuk apa? Untuk kami yang ada di sana. Untuk siapa yang ada di sana? Aku, Ishak, dan Grace. Kenapa? Karena dia merasa seolah-olah kami semua menginjak-injak dirinya. Kenapa? Karena dia tidak masalah denganmu, mengundangnya ke sini. Dia bahkan antusias tentang itu. Itu yang baru saja kamu katakan padaku. Jadi apa yang berubah? Di mana dia merasa kalian semua menginjak-injak dirinya? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Hai, apa yang kalian lakukan semalam? Kalian bilang bersenang-senang, bisa ceritakan lebih banyak. Kami bersenang-senang ngobrol, mendengarkan musik, lalu kami mendengarkan musik di televisi. Ada alkohol, ada obat-obatan? Tidak ada. Apakah ada alkohol atau obat-obatan di garasi? Tidak ada. Apakah pagi ini ada yang menggunakan alkohol atau obat-obatan? Tidak. Apakah Anda pernah minum alkohol atau menggunakan obat-obatan? Saya tidak boleh konsumsi alkohol atau obat karena masa percobaan. Oh, Anda sedang masa percobaan. Dan kalau itu masuk ke dalam sistem saya, tamat sudah. Ya, untuk apa Anda sedang dalam masa percobaan? Menerobos dan menyebabkan kerusakan properti senilai $1.000. Ishak memberitahu detektif bahwa Kiara ingin menghidupkan kembali sesuatu dengan Grace malam sebelumnya, tapi dia tak tertarik. Detektif itu terus membaca pesan teks antara Ishak dan Kiara. Tapi kamu undang Grace ke sana. Gitu, aku mau mainkan beberapa lagu, tapi aku nggak tahu cara berbicara. Aku nggak nyaman. Sandarkan kepalamu padaku, bro. Masuk ke dalam rumah sebentar. Ada apa ini? Percaya sama aku. Masuk aja ke dalam sebentar. Bilang aja kamu butuh ke kamar mandi. Oke, dan sekarang sudah jam 3 pagi. Hei, boleh aku kembali? Aku nggak tahu. Bisa nggak? Ya, Dagger. Karena itu tumpul. Apa maksudnya itu? Kenapa kamu memanggil dia Dagger karena itu tumpul? Dia bertanya padaku di dalam ruangan seperti apa perbedaan antara belati dan pedang. Oke. Dan aku mengirim pesan ke Dagger karena itu. Kenapa yang tumpul lebih baik? Katamu itu memotong seperti mentega, katanya tinggal tusuk ke tenggorokan. Apakah itu yang dia coba katakan? Maksudnya? Langsung saja menghilangkan pikiran itu. Ya, langsung. Atau butuh waktu lama. Apa maksudnya dengan langsung? Apa yang harus kita lakukan dengan kekacauan ini? Apa yang harus kita lakukan dengan kekacauan ini? Kekacauan apa? Nah, kita bakar saja. Aku beli selimut dan tempat tidur baru. Yang sedang terjadi di sini, Ishak? Ya, aku sedang bicara dengannya dan... Kekacauan apa? Yang dia bicarakan, dia bilang staf akan menusuk pikiran itu. Dan aku pikir-pikir seperti dia sedang menusuk pikiran yang ada di kepalanya tentang belatinya. Oke, bagaimana dengan kekacauan itu? Kekacauan apa? Dia telah membuat kekacauan di tempat tidur. Kekacauan seperti apa? Kekacauan berupa kotoran. Kekacauan berupa kotoran? Iya. Kita bakar saja dan aku akan beli selimut baru untuk di tempat tidur. Tapi sampai kita bisa. Aku suka spray ini dan selimut bulu favoritku ada di sini, aku tahu. Cuci saja dengan intens besok, pakai hidrogen peroksida dan mesin cuci es akan menghilangkannya. Ya, bisakah kamu membantu kali ini? Ya, aku hanya menunggu kamu mengambil langkah pertama.
Apa maksudnya? Aku menunggu kamu mengambil langkah pertama. Dia akan menunggu sampai tidur. Haruskah kita menunggu sampai tidur? Jadi dia buang air besar sendiri tadi malam? Iya. Dan kalian sudah mencuci spray itu? Jadi kalian tidur di ranjang yang penuh kotoran? Iya. Jadi nanti saat kita ke garasi dengan surat penggeledahan, ada kotoran di spray? Iya. Oke, mengerti. Kalian tunggu apa lagi sampai tidur? Haruskah kita tunggu sampai tidur? Ingat saat kamu bilang, jangan pengecut waktu aku cium kamu? Ya, nakal. Kita harus segera bereskan kekacauan ini setelah selesai. Kita harus urus yang berantakan. Kupikir dia sudah buang air. Kekacauan apa yang kalian urus? Detektif itu curiga Ishak dan Kiara sedang membahas kekacauan jika membunuh Grace, bukan kotoran di spray. Kamu bertanggung jawab bersih-bersih. Aku tidak tahu dia sudah tidur atau belum. Rasanya kakinya pun ada di sisiku. Aku berharap kamu yang mengambil inisiatif untuk sekali ini. Ingat, kamu akan naik pangkat dan dapat keuntungan di pasar gelap karena ini pertama kalinya. Apa? Ishak, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku yang sesungguhnya. Bisakah kita berhenti berbohong soal pesan-pesan ini? Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Dia mengirim pesan padaku tentang rencana bagaimana membunuhnya. Dan siapa yang mengirim pesan dan ingin membunuh siapa? Kiara. Kiara mengirim pesan padamu untuk merencanakan bagaimana cara membunuh Grace. Grace? Ya, dan apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya membalas pesan, hanya berbalas pesan saja. Aku cuma ingin tidur, itu saja yang aku... Oke, kau sih yakin? Karena ini terdengar seperti kamu sedang merencanakan sesuatu dengan Kiara. Apa memang begitu? Jangan bohong. Apa yang terjadi di sini? Aku lihat pesannya. Aku nggak bodoh dan bukan pertama kali aku lakukan ini. Apa yang sedang terjadi? Dia berencana membunuh Grace. Aku cuma nggak mau terlibat. Kelihatannya kamu nggak berusaha mencegah dia. Dan soal barang-barangnya, saat aku bicara, aku bilang aku hanya membalas pesan sebagai tanda setuju saat aku membalikkan badan ke arah. Ini bukan persetujuan. Ingat, kamu akan naik pangkat dan dapat untung di pasar gelap karena ini pertama kalinya. Ini terdengar seperti kamu sedang menyemangatinya. Pesannya ada di sini, bro. Aku tahu. Setelah itu, aku mencoba tidur karena aku nggak mau terlibat dalam apapun. Kami akan memeriksa pesan-pesan ini. Sekarang, apakah kamu membantu Kiara? Enggak, tapi kamu tahu itu akan terjadi? Aku tahu itu akan terjadi. Kamu tahu itu akan terjadi sejak tadi malam? Aku sudah tahu itu akan terjadi sejak tadi malam, tapi aku tidak mau karena dia temanku. Kapan rencana ini dimulai? Karena ini sudah direncanakan. Dia sudah merencanakannya. Grace yang merencanakannya? Bukan Grace, Kiara yang merencanakan. Kiara yang merencanakannya. Kapan? Sudah berapa lama ini direncanakan? Dia udah merencanakannya sejak tahun 2020. Kiara telah berencana membunuh Grace-nya sejak 2020? Ya. Kamu sudah tahu itu sejak 2020? Ya, dan aku sudah menjalani konseling karena hal ini. Pesan-pesannya semakin buruk untuk Ishak, dan begitu juga jawabannya tentang pesan-pesan itu, karena dia tampak memberi Kiara saran tentang cara menikam Grace. Kenapa kamu bilang akan naik pangkat? Apalagi ini keuntungan pertamamu di pasar gelap? Karena kamu sedang membicarakan membunuh dia di sini, kan? Iya, tadi memang gitu. Apalagi maksudnya, ingat, kamu akan naik pangkat plus dapat keuntungan di pasar gelap karena ini yang pertama buatmu. Apalagi yang bisa kamu bicarakan di sini? Aku sedang mencoba membicarakan hal lain karena aku ingin mengalihkan pikiranku. Ishak, sungguh, kamu mencoba membicarakan hal lain di sana? Iya, dan aku tidak... Bagaimana cara membidik? Cukup bidik saja. Jelaskan maksudmu di situ. Itu Call of Duty. Itu Call of Duty. Bilang saja kapan. Oke, aku hitung. 6, 5. Aku belum bisa 4. Aku gemetar, bro. Aku tahu aku kalah karena gugup. Bantu aku dorong ini, bantu aku dorong ini. Apa? Maksudmu? Bantu dorong ini? Dia memintaku untuk melakukannya. Untuk menusuknya? Ya, dan aku tidak ingin melakukan apapun. Dia bilang, bantu aku mengemudi. Apa? Pedang, belati, pisau kupu-kupu, apa? Melati. Bantu aku menancapkan belati ini. Grace, buat aku marah. Aku mengundang Brittany.
Siapa sih Brittany itu? Brittany juga temanku. Kamu undang Brittany ke sini sekarang? Tidak. Tidak, tapi kamu bilang aku yang mengundang Brittany. Aku bilang begitu hanya supaya aku bisa menghentikan semuanya. Isaac lalu tampak memprovokasi Kiara, menyemangatinya untuk membunuh Grace. Ingatkan aku semua yang dia lakukan. Semua ini selesai jika kamu jalankan rencana Ogi. Apa itu rencana Ogi? Rencana Ogi adalah sesuatu yang dia rancang. Oke, baik itu. Dia berencana membunuh Grace. Oke. Dan dia ingin melakukannya sendiri. Oke, itu adalah rencana awal. Dia melukaimu dan menjualmu ke perdagangan seks. Andai kamu tidak kabur usai kecelakaan itu, dia pasti sudah membuatmu menghilang. Lanjutkan saja. Dia masih banyak berbohong dan dia tidak mau mengakuinya. Dia benar-benar brengsek. Teruskan saja. Dia membuatmu merasa buruk karena warna kulit dan keyakinanmu. Aku akan pura-pura tidur supaya tidak mencurigakan. Wah, Tel. Ceritakan semua itu padaku. Aku ingat momen itu. Aku sudah menyalakan rumahku untuk malam itu. Dan ponselku. Ponsel ini seharusnya ada di sisi lain tempat tidur. Sedang diisi daya. Tepat di samping Kiara. Dia bilang, ambil pisau sekarang, kau membantuku mengakhiri ini. Kau bilang, kalau begitu akhiri saja. Dia bilang, aku sudah selesai, menunggu dan bersikap baik. Katakan sekarang, tunjukkan caranya. Apa yang dia bicarakan, tunjukkan caranya. Ya, dia meminta aku membantunya melakukan apa yang ingin dia lakukan pada Grace. Dan aku tidak mau terlibat. Ya, yang kamu katakan di sini adalah aku bilang ayunkan saja dan jangan menyesali tujuannya. Jadi katakan padaku apa artinya itu. Ayunkan saja dan jangan menyesali tujuannya. Itu aku yang memberitahunya kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia harus melakukannya. Dan aku nggak mau menjadi bagian dari itu. Aku punya semua. Apa yang menahanmu? Ketikan, kamu mendorongnya untuk melakukan ini. Ayo, Isaac lihat semua pesan ini, bro. Kamu akan duduk di sini dan bilang ke aku, kamu akan menatap mataku, dan kamu akan bilang ke aku bahwa, ya, kamu bilang Dara mencoba mencegah, tapi di sini justru menyuruh dia. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam, bro? Kenapa kamu ingin dia melakukan ini? Aku tak mau dia lakukan ini. Mengapa kamu menyuruhnya melakukan ini? Aku sudah mencoba. Saat pesan-pesan itu masuk, dia terus bolak-balik untuk bicara denganku. Dan pesan-pesan itu sudah terkirim dan aku merasa sudah cukup. Aku selesai. Persi pesan kita jelas terdengar semerta Isaac menyuruh Kiara untuk membunuh Grace. Ya, selamat malam, aku tahu itu menyakitkan. Aku ingin kamu melakukannya agar merasakan adrenalin. Apa yang kamu ingin dia lakukan untuk merasakan adrenalin itu? Untuk tidur. Kamu ingin dia tidur agar merasakan adrenalin? Ya. Oke. Karena aku sudah tidak tahan lagi. Oke, katanya. Aku nggak bisa, aku butuh bantuan. Tapi kamu cuma main-main. Aku kesal, padahal kamu bilang nggak main-main. Aku ingin lihat kamu lakukan ini. Dia paling menyakitimu dan sebabkan trauma. Kamu diminta menyelesaikan dan kamu mau. Kamu ingin melihat dia melakukan apa? Aku bilang tepat setelah dia mengirimkan itu. Dia datang untuk membuka selimut dari kepalaku dan bertanya padaku, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dan aku bilang, tidurlah. Beberapa jam kemudian, detektif itu mewawancarai Kiara. Ada ide kenapa kamu di sini hari ini? Saya percaya ini karena seseorang ditemukan meninggal di kamar saya. Di mana kamar kamu? Di garasi. Di garasi? Iya. Aku sedang mencoba memastikan ini bukan mimpi lagi. Rasanya aneh banget. Kamu yakin seseorang ditemukan tewas di kamarmu? Apa kamu tahu siapa orang itu? Yes, aku benar-benar lelah. Tapi terakhir, tadi malam Ishak mengundang mantan pacarku, Grace Jennings, yang sekarang dipanggil Yamko. Aku sudah tidak tahu lagi. Dia sudah ganti nama berkali-kali, itu membuatku bingung. Aku selalu mengenalnya sebagai Grace. Kamu ini pemberontak, aku benar-benar kesal ya, jadi aku hanya berjalan-jalan dan menghabiskan sebagian besar malam di rumah. Pagi ini aku sedang mencoba tidur, tapi kamu...
Hanya kenangan yang terulang lagi, maaf. Kamu sedang bicara dengan siapa? Aku. Tebakan terbaikku adalah aku punya DID, tapi aku tidak 100% yakin. Apa itu DID? Gangguan identitas disosiatif. Saya belum pernah didiagnosis, tapi itu tebakan saya berdasarkan riset. Muncul kepribadian berbeda. Mereka punya nama mereka. Beberapa di antaranya, ya. Siapa nama mereka? Ada Epi, lalu ada... Kami memanggilnya Jinx karena dia tidak suka orang-orang menyebut nama aslinya. Jinx? Ya, kalau kamu sebut nama aslinya, dia marah. Dan ada satu kepribadian yang sudah lama tidak aku lihat. Maksudku, aku sudah lama tidak berkomunikasi dengannya dengan ya. Namanya adalah Jess. Jess. Jessica, tapi kami biasa memanggilnya Jess. Kiara bercerita bahwa ia mencintai Grace, namun juga ingin Grace mati. Alasan aku tak pernah ingin bertemu Grace, tapi aku kesal dia membawanya ke rumahku. Dia sedang melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan aku ingin melihat dia berubah. Dan aku ingin melihat sesuatu terjadi di mana dia akan mengakuinya. Tapi dia hanya adalah... Dia masih hidup atau sudah mati? Grace? Iya. Kau sudah tidak tahu. Aku tidak yakin. Menurutmu bagaimana? Iya, aku agak berharap dia sudah mati, tapi aku juga seperti bingung. Seperti ini. Kenapa kamu berharap dia sudah mati? Aku masih marah padanya, tapi juga berharap dia berubah. Emosi ini membuat frustrasi dan sulit dijelaskan. Ceritakan alasan kamu marah padanya. Aku harus tetap tenang karena aku sangat mudah marah. Kembali pada tahun 2016, ada sebuah video yang beredar tentang seorang gadis 14 tahun yang mengalami kekerasan. Seorang gadis lain yang berdiri di sana mengumpulkan uang dari mereka. Ada 16 atau 17 pria yang terlibat. Wow. Gadis yang menerima uang itu Grace. Yang satunya lagi adalah aku. Maaf, kalau itu terdengar seperti kenangan yang sulit. Jadi aku masih perawan, jadi aku belum pernah melakukannya. Iya. Iya. Itu sulit. Terima kasih. Terima kasih sudah membagikannya. Kiara kemudian membahas hubungannya dan negara Ishak. Dia banyak sekali, ini rumit. Tapi dia mantanmu, tapi kalian tinggal bersama di garasi itu. Iya, mencoba tetap berteman dan rasanya masih seperti kami masih bersama. Dan aku merasa bersalah karena membuatnya tunawisma selama 2 minggu. Jangan terus merasa kasihan pada orang lain. Dan kalian masih berhubungan seks? Iya. Iya. Itu memang membingungkan. Dia mantanmu, tapi kalian masih intim. Iya, dia. Dia ingin memperbaiki semuanya dan semuanya jadi sangat rumit. Masalah hubungan. Ya, semua. Punya masalah seperti itu. Siapa lagi yang tinggal di sana? Aku tak Ishak dan ibuku saja. Kiara menceritakan Nayas dan Nagarod kepribadian lainnya dan bagaimana dia pernah berpikir untuk membunuh Grace. Tadi kamu bilang sesuatu yang menarik. Kamu bilang, kamu bertanya tentang Grace. Yes. Kamu bertanya apakah dia baik-baik saja, dan kamu bilang sebagian dari dirimu akan baik-baik saja jika dia mati. Benar? Iya. Itu jujur. Aku suka orang jujur. Aku tidak mau berbohong. Iya, apakah kamu pernah berpikir untuk menyakiti atau membunuhnya? Aku pernah beberapa kali bermimpi seperti itu. Kamu pernah beberapa kali bermimpi seperti itu? Iya. Bagaimana mimpi-mimpi itu berjalan? Kebanyakan terjadi setelah kami putus dan aku mulai menghindari pemicunya. Apakah kamu membunuhnya dalam mimpi-mimpi itu, atau apa yang terjadi dalam mimpi-mimpi itu? Kadang-kadang aku membunuhnya, kadang-kadang aku menyiksanya, kadang-kadang aku hanya berteriak padanya. Bagaimana kamu menyiksanya dalam mimpimu? Pada dasarnya, mengulangi apa yang dia lakukan padaku, aku lakukan padanya. Oh, oke. Jadi kamu yang mengambil uangnya, dan dia yang aku mengerti. Tapi membuatnya lebih buruk. Aku mengerti. Dan bagaimana kamu akan membunuhnya? Dalam mimpimu?
Tergantung pada mimpinya. Jadi ada beberapa mimpi. Ya, Berapa banyak? aku pernah seperti sering bermimpi tentang pembunuhan, kalau itu bisa disebut begitu, tentang banyak orang yang berbeda. Bukan hanya Grace saja. Grace itu seperti yang nomor satu. Aku kesal sama kamu. Lalu ada juga mantan aku. Kiara melanjutkan cerita ke detektif bahwa Isaac memimpin organisasi bawah tanah. Kedengarannya sangat mirip dengan kelompok yang menegakkan keadilan ala vigilante. Ya, namanya Ghost. Mereka seperti versi bawah tanah dari polisi, tapi sedikit lebih intens dan mematikan. Dan mereka menyingkirkan orang-orang yang dalam kata lain bertanggung jawab atas perdagangan seks, bertanggung jawab atas apapun yang berkaitan dengan menyakiti anak-anak. Saya mengerti. Dan seperti mereka terus mencoba memberitahuku, lakukan saja dan kamu akan membunuhnya. Lalu kamu akan naik peringkat. Hantu adalah sebuah masyarakat bawah tanah yang merupakan versi mereka sendiri dari polisi dan keadilan. Mereka seperti membunuh penjahat. Jadi Vinci adalah aku yang mencoba menyatukan semuanya seperti yang kamu katakan, seperti pesan-pesan yang aku lihat juga. Apakah Ishak mencoba mendorongmu untuk membunuh Grace? Ya. Aku sudah memegang belatiku di tangan, aku terus maju, lalu tiba-tiba berhenti. Seperti ada tangan kecil yang menahan aku. Seperti Kiara yang berkata padaku, jangan, tidak, jangan, karena itu juga adalah adik sahabatnya sejak kecil. Iya, dan Ya Tuhan, semuanya jadi sangat berantakan. Itu benar-benar menyebalkan. menurutmu kamu membunuh Grace? Aku tidak yakin. Dia sudah mati. Itulah orang mati yang kami temukan di garasi. Apakah kamu ingat itu? Tunggu sebentar, itu seperti apa ini? Iya, kamu masih ingat saat polisi datang? Aku hanya ingat jantungku berdetak sangat kencang. Aku nggak tahu rasanya, aku nggak terbiasa polisi tiba-tiba datang ke rumahku. Mereka bilang, kamu lari masuk ke dalam. Kenapa kamu lari masuk? Aku cukup yakin kalau aku mau mengambil sesuatu dan aku lupa. Kamu lihat polisi lalu kamu lari masuk untuk mengambil sesuatu, kamu lupa. Oh, aku kira aku mendengar sesuatu, tapi aku tidak tahu kalau itu dari rumahku. Kapan terakhir kali kamu melihat Grace masih hidup? Tadi pagi, lupa jamnya. Apa kamu ingat jam berapa? Aku tidak yakin jam berapanya. Kamu pikir mungkin dia yang membunuhnya? Aku masih menebak-nebak, meragukan diri sendiri, dan mencari tahu apakah itu salah satu dari mereka atau orang yang belum pernah aku temui. Bisakah kita bertanya pada mereka? Mereka hanya bicara saat mau. Begitu. Rasanya seperti, ayolah, butuh waktu bagi Jess. Dan Abby seperti Benar-benar. butuh hampir 4 tahun untuk memberi tahuku yang sebenarnya. Dari insiden itu, Kiara kemudian tampak mulai mempertanyakan hal-hal yang telah dikatakan Isaac kepadanya. Aku mencoba mencari tahu apakah dia bohong padaku. ya, Bicara tentang pasar gelap dan hantu dan Bitcoin, serta akhir dunia dalam 24 hari. apakah Ishak pernah membunuh orang? Ya, dia bilang begitu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Siapa yang kamu bilang dia bunuh? Aku tidak tahu siapa, tapi katanya ada beberapa orang. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya omong kosong. Anak-anak remaja yang selalu bilang, oh, aku sudah membunuh sebanyak ini. Oh, aku sudah membunuh sebanyak itu. Aku keren banget. Grace sering melakukan itu. Katanya ada jumlah, misalnya berapa orang yang dibunuhnya? Ya, Berapa banyak? 40. 40 orang? Katanya begitu. Itu klaim yang besar. Iya. Di Santa Fe atau di mana-mana?
Mungkin sebagian di Roswell. Dia dulu anggota geng. Atau maksudnya dia sudah tidak tinggal di Roswell lagi. Itu membingungkan. Dia dulu anggota geng apa? Aku nggak ingat namanya. Sepertinya ada nama Roswell di dalamnya. Selain meragukan ucapan Isaac, Kiara juga harus meragukan ingatannya sendiri. Oke, ada lagi yang bisa kamu ingat tentang tadi malam dan apa yang terjadi? Ada hal lain yang bisa kamu ingat? Aku sedang mencoba mencari tahu apakah penglihatan ini berasal dari mimpi yang benar-benar aku alami karena waktu itu aku seperti tertidur, atau apakah itu sebenarnya sebuah ingatan. Apa penglihatannya? Aku tidak yakin. Itu terlihat seperti telinga di dinding kamarku. Telinga di dinding kamarku sungguh membingungkan. Ada telinga di dinding kamarmu? Iya, aku rasa itu cuma bagian dari mimpiku saja. Seperti telinga manusia? Iya, rasanya kayak apa-apaan ini. Seperti apa bentuknya? Sepertinya milik Grace, tapi di dalamnya ada belati yang tidak terlalu tajam. Iya. Seperti apa-apaan ini. Sangat bingung. Ya, tetap saja ini penyelidikan sungguhan. Kami sedang mengumpulkan pernyataan dari semua orang. Saya pikir ya, kamu sudah sangat jujur padaku. Ya, aku tidak punya apa-apa. Aku sangat menghargai itu. Aku ingin mengembalikannya padamu. Kemungkinan besar baik kamu maupun Aisyah akan masuk penjara malam ini. Kamu paham itu? Iya, aku sudah belum pernah masuk penjara. Aku belum pernah melakukan apa-apa. Sekarang akan masuk penjara karena pembunuhan. Ya. Itu lompatan besar dari tak bersalah ke pembunuhan. Ya. Itu benar-benar bodoh. Tidak ada riwayat kriminal sampai pembunuhan. Ya. Itu lompatan yang besar. Aku nggak pakai narkoba waktu remaja, kecuali sama Grace, dan aku benci dia karena itu. Maaf, aku punya beberapa bekas luka di tubuhku yang bisa kamu lihat dari... Ya, kamu curiga kamu punya. Kamu tahu DED atau gangguan kepribadian ganda, kamu tahu. Jadi, Aku menduga, tapi tidak yakin sepenuhnya. kamu ingat mengancam Isa semalam. Aku bilang padanya kalau aku marah padanya. Apakah kamu mengancamnya dengan belati atau sesuatu seperti itu? Apakah kamu ingat hal seperti itu? Aku ingat menusuk tempat tidurku. Menusuk tempat tidurmu? Itu bahkan tak menembus selimutnya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu tumpul. Kenapa kamu tusuk kasurnya? Aku marah dan ingin menusuk sesuatu, tapi tak ingin melukai siapapun. Kenapa kamu marah? Aku harus mengundang orang yang kubenci ke rumah. Dan itu bukan hanya untuk bicara, seperti yang dia bilang. Kenapa aku mengulang kalimat ini, maaf. Awalnya sejam, lalu semalam, lalu 2 malam. Aku bilang, tidak, kamu nggak bisa tinggal 1 malam lagi di sini. Mau nabi Ishak dengan Grace di sana? Aku sama sekali nggak tahu apa yang dia inginkan. Entah itu untuk tidur dengannya yang menjijikkan. Katakan menjijikkan. Aku sudah lihat tipe orang yang pernah bersamanya. Apa kamu tidur dengannya? Aku rasa tidak. Kiara dan Isaac didakwa pembunuhan tingkat pertama atas kematian Grace Jennings. Kiara McAlinding lebih bersalah atas pembunuhan tingkat 2 pada Februari tahun ini. Ia disepakati bersaksi melawan Isaac Opodaka sebagai imbalan hukuman 30 tahun penjara. Sidang Isaac Opodaka dijadwalkan November. Itu saja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya ada Anginette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lain waktu.